Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Hermendito SEMM dan yang terhormat para dosen penguji. Perkenalkan, saya Hendrawan Christian Aritonang, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, angkatan reguler 49 konsentrasi Finance. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi penelitian tesis saya yang berjudul Estimasi Nilai Wajar Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK dalam rangka rencana right issue dan penerbitan obligasi subordinasi pada tahun 2022. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau BJBR adalah sebuah BUMD milik Provinsi Jawa Barat dan Banten yang masuk ke dalam kelompok bank berdasarkan modal inti 2 atau KBMI 2. Berdasarkan RUPS tahun 2021, BJBR berencana melakukan right issue sebanyak 682,65 juta lembar saham pada awal tahun 2022 dengan harga per lembar saham sebesar Rp1.355. Selain right issue, BJBR juga berencana melanjutkan sisa penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan 3 dengan menerbitkan obligasi subordinasi pada semester 1 2022 sebanyak-banyaknya 1 triliun. Adapun dana dari right issue dan obligasi tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit serta memperkuat permodalan. Namun, apabila melaksanakan kebijakan tersebut, terdapat trade-off yang harus diterima. Kebijakan right issue dapat menyebabkan penambahan lembar saham yang beredar sehingga dapat menyebabkan kondisi dilusi saham bagi investor. Lalu penerbitan obligasi subordinasi juga mewajibkan BJBR untuk membayar bunga atau kupon obligasi setiap periode ataupun tahunnya. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan ini nantinya dapat mempengaruhi free cash flow BJBR di masa depan, serta akan berdampak pada nilai wajar saham BJBR. Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti ingin melakukan estimasi nilai wajar saham pada saham BJBR terkait rencana right issue dan penerbitan obligasi subordinasi di tahun 2022. Adapun pertanyaan penelitian di sini adalah yang pertama, pendekatan apakah yang mampu untuk mengestimasi nilai wajar saham BJBR, dan yang kedua, bagaimana dampak aksi right issue dan penerbitan obligasi subordinasi di tahun 2022 pada estimasi nilai wajar saham BJBR. Landasan teori pertama pada penelitian ini adalah teori terkait nilai wajar saham. Menurut Body et al., nilai wajar saham merupakan present value dari seluruh pembayaran secara tunai kepada para pemegang saham yang didiskontokan pada tingkat bunga dan risiko yang sesuai. Brickham dan Houston juga mengatakan bahwa nilai wajar saham dapat diperkirakan namun tidak dapat diukur secara tepat. Teori kedua adalah terkait right issue. Di Indonesia, right issue dikenal dengan HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu. Khususnya pada perbankan, right issue dapat menjadi daya dorong pertumbuhan bank dan penguatan permodalan bank, terutama modal tier 1. Terkait obligasi subordinasi yang mana diklasifikasikan sebagai modal tier 2 karena akan jatuh tempo tidak seperti common stock. Di samping dapat menjadi daya dorong pertumbuhan dan juga memperkuat permodalan bank, bank wajib membayar kupon atau bunga setiap periodenya. Teori selanjutnya adalah terkait penilaian perusahaan jasa keuangan. Di sini peneliti mengambil sumber utama dari buku Damodaran tahun 2012 yang menyatakan bahwa ada 3 metode untuk menilai perusahaan jasa keuangan. Namun metode yang paling umum digunakan adalah metode discounted cash flow atau DCF dan relative valuation. Pada metode DCF terdapat 3 model atau pendekatan, yaitu dividend discount model, free cash flow to equity atau FCFA, dan excess return. Namun karena saat ini bank sangat erat dengan regulasi terutama pada permodalan, Masari, Genefrate, dan Zanetti tahun 2014 menjelaskan lebih detail rumus FCFA bank dengan menambahkan rencana penambahan modal dari saham sebagai komponen FCFA. Sedangkan pada metode relative valuation terdapat 2 pendekatan, yaitu price to earning ratio dan price to book value. Berikut adalah seluruh data penelitian dan sumbernya, yaitu yang pertama, informasi keuangan BJBR 5 tahun terakhir dari website resmi BJBR. Yang kedua, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun dari website penilai harga efek Indonesia. Lalu risk premium Indonesia dari website Damodaran, beta BJBR dari website Pevindo, lalu laporan tahunan perusahaan pembanding yaitu Bank Wuri atau SDRA dan Bank Jatim atau BJTM dari masing-masing website perusahaan tersebut. Adapun dipilihnya SDRA dan BJTM karena kemiripan pada BJBR dari segi jumlah modal inti, beta, ROE, dan tingkat pertumbuhan. Lalu informasi tentang PDB, tingkat inflasi, kurs, serta harga saham BJBR dan perusahaan pembanding dari sumber resmi dan terpercaya. Metode analisis pertama penelitian ini adalah dengan menerapkan valuation skenario, di mana nantinya penelitian ini dibagi menjadi 4 skenario, yaitu skenario 1, BJBR tidak melakukan right issue dan penerbitan obligasi di tahun 2022. Skenario 2, BJBR hanya melakukan right issue. Skenario 3, BJBR hanya melakukan penerbitan obligasi, dan skenario 4, BJBR melakukan right issue dan obligasi subordinasi di tahun 2022. Metode analisis kedua adalah metode discounted cash flow atau DCF. Pendekatan DCF yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan FCFA karena adanya rencana penambahan modal yaitu right issue pada BJBR. Metode analisis ketiga adalah relative valuation. Pendekatan relative valuation yang digunakan adalah PBV karena adanya earnings management pada bank sehingga dapat menghasilkan bias pada penilaian bank melalui pendekatan price to earning ratio. Metode analisis selanjutnya adalah skenario analisis, di mana masing-masing skenario nantinya akan dibagi lagi menjadi 3 sub skenario, yaitu best case, base case, dan worst case.
Pada base case diasumsikan perekonomian Indonesia positif dan optimis. Lalu pada base case tidak ada pengaruh kepada growth rate, sedangkan pada worst case diasumsikan growth rate akan rendah, hanya mengikuti target inflasi di tahun 2022 dan akan memiliki tingkat pertumbuhan yang paling rendah dari semua sub skenario. Selanjutnya adalah profil dari BJBR. BJBR memiliki visi yaitu menjadi bank pilihan utama Anda. Pada misinya, peneliti men-highlight misi kelima, yaitu di mana memang beberapa tahun terakhir BJBR sangat gencar melakukan digitalisasi. BJBR juga memiliki corporate value berupa Go Spirit, yaitu service excellence, professionalism, integrity, respect, innovation, dan trust. Hasil dari penelitian yang pertama adalah terkait keadaan dan prospek makroekonomi dan industri perbankan. Makroekonomi sedang dalam recovery setelah pandemi COVID-19. Namun walaupun begitu tetap ada kewaspadaan terkait kemungkinan varian-varian COVID-19 lain yang mungkin menyebar kembali. Industri perbankan juga diproyeksikan bertumbuh, yang mana OJK memproyeksikan kredit perbankan akan tumbuh sebesar 7,5% pada tahun 2022, yang mana ini juga didasari dari sektor korporasi dan rumah tangga yang mulai membaik. Selanjutnya adalah analisis terkait prospek usaha BJBR ini sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, BJBR gencar melakukan inovasi pada produk perbankan, terutama dengan digitalisasi. Inovasi-inovasi tersebut tentunya bersinergi dengan sumber daya dari BJBR sendiri, di mana BJBR memiliki program SDM yang unggul yaitu Talent Management, Great Leaders, Career Management, Performance Management System, serta Learning and Development. Apabila dilihat pada kinerja keuangan 5 tahun terakhir BJBR, terlihat cenderung terjadi peningkatan pada kinerja BJBR. Bahkan di tahun 2020 dan 2021, BJBR berhasil terus bertumbuh walaupun berada di masa yang sulit. Pada sisi tingkat kesehatannya, CAR, NIM, dan BOPO BJBR berada pada kriteria yang sangat sehat, dan ROA dan LDR-nya berada pada kriteria yang sehat. Hal ini menunjukkan selain kinerja keuangan yang terus bertumbuh, dari sisi kesehatan BJBR sebagai bank juga tergolong baik. Terkait rencana right issue BJBR tahun 2022, adapun estimasi biaya emisi yang didapatkan dari prospektus adalah sebesar 0,738%, sedangkan pada obligasi diasumsikan akan dibagi menjadi 2 seri, seperti tahun sebelumnya. Tingkat spread dalam menentukan estimasi kupon yang akan dibayarkan juga diambil dari spread obligasi subordinasi BJBR tahun 2021. Maka dari itu didapatkan estimasi beban bunga pada obligasi BJBR seri A dan B masing-masing adalah 7,91% dan 8,66%. Sedangkan estimasi biaya emisi penerbitan obligasi subordinasi adalah 0,608% yang diasumsikan dari tingkat biaya emisi pada tahun 2021 lalu. Dalam penelitian ini, growth rate akan dibedakan menjadi 3 periode. Pada periode 1, yaitu 5 tahun pertama proyeksi, diasumsikan BJBR akan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi karena adanya informasi terkait rencana right issue dan penerbitan obligasi. Pada periode 1, total growth rate didapatkan melalui proyeksi base growth rate dan incremental growth rate. Base growth rate adalah rata-rata historis growth rate 5 tahun terakhir yang itu sebesar 4,37%. Incremental growth rate adalah estimasi growth rate tambahan dari masing-masing rencana kebijakan yang diestimasikan bertotal 5,53% yang didapat dari proyeksi pertumbuhan kredit BJBR di 2022 yaitu sebesar 10%, lalu dikurang dengan 4,37%. Pada incremental growth rate dari kebijakan right issue diasumsikan sebesar 45% dari total incremental growth rate yaitu sebesar 2,53%. Sedangkan pada incremental growth rate dari penerbitan obligasi diasumsikan sebesar 55% dari total incremental growth rate yaitu sebesar 3%. Dari angka 3% itu nanti peneliti membagi menjadi 2 lagi karena adanya asumsi terkait obligasi yang akan dibagi menjadi seri A dan seri B. Setelah base growth rate dan incremental growth rate didapatkan, maka total growth rate pada periode 1 bisa didapatkan. Peneliti juga berasumsi tingkat total growth rate pada masing-masing skenario akan menurun setiap tahunnya hingga pada tahun kelima akan sama dengan base growth rate. Pada periode kedua yaitu tahun 2027 sampai dengan 2031, peneliti berasumsi setiap skenario akan memberikan growth rate yang sama yaitu sebesar base growth rate. Lalu pada periode ketiga yaitu asumsi 2032 sampai dengan selamanya, peneliti berasumsi pada tingkat proyeksi inflasi yaitu 4%. Adapun asumsi-asumsi komponen proyeksi laba rugi seperti beban bunga, pendapatan operasional lainnya, beban umum dan administrasi, beban tenaga kerja, dan beban operasional lain-lain didapatkan dari perbandingan rata-rata historis 5 tahun terakhir antara setiap akun dengan pendapatan bunga. Asumsi pajak diasumsikan sebesar 25% berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu juga dimasukkan asumsi berupa beban bunga obligasi, estimasi biaya emisi right issue dan penerbitan obligasi subordinasi pada skenario 2, 3, dan 4. Setelah asumsi-asumsi di atas didapatkan, barulah proyeksi laporan laba rugi bisa dilakukan dan didapatkan hasilnya. Adapun komponen dari estimasi cost of equity yaitu risk free rate sebesar 6,55%, lalu risk premium sebesar 6,12%, lalu beta BJBR sebesar 1,393. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan hasil estimasi dari cost of equity adalah sebesar 15,08%. Untuk mengestimasi FCFE BJBR diperlukan proyeksi net income, equity investment in regulatory capital, dan planet change in equity capital setiap tahunnya. Investment in regulatory capital didapatkan dari selisih proyeksi modal inti tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Lalu khusus pada skenario 2 dan 4, karena skenario-nya akan melakukan right issue, akan ditambahkan sebesar 925 miliar pada planet change in equity capital di proyeksi tahun 2022.
Setelah itu, barulah kita bisa menghitung estimasi nilai saham BJBR dan dibagi dengan jumlah saham yang beredar, di mana pada skenario 2 dan 4 diasumsikan bertambah sebesar 682,65 juta lembar saham yang beredar. Di sini terlihat skenario 2 memiliki estimasi nilai saham yang lebih besar dibandingkan dengan skenario 3, namun pada nilai per lembar sahamnya, skenario 3 lebih besar. Dari hasil ini, didapatkan urutan estimasi nilai wajar saham BJBR per lembarnya dengan metode DCF adalah skenario 4 di urutan pertama, lalu skenario 3, lalu skenario 2, dan yang paling kecil adalah skenario 1. Selanjutnya di relative valuation didapatkan rata-rata PBV perusahaan pembanding PJBR adalah sebesar 0,94 kali. Adapun estimasi nilai wajar saham BJBR dengan relative valuation adalah sebesar Rp1.437,92. Selanjutnya, hasil skenario analisis menunjukkan estimasi nilai wajar dari base case selalu lebih besar dari base case, dan base case selalu lebih besar dari worst case. Namun secara detail terlihat pada base dan base case adapun urutan estimasi nilai terbesar yaitu dari skenario 4, lalu ke skenario 3, lalu skenario 2, dan yang paling kecil adalah skenario 1. Sedangkan pada worst case terlihat terjadi perbedaan urutan, di mana estimasi nilai paling besar ada di skenario 2, lalu ke skenario 1, lalu ke skenario 4, dan yang paling kecil adalah skenario 3. Selanjutnya adalah pembahasan, di mana apabila dilakukan perbandingan antara estimasi nilai wajar saham BJBR baik dengan metode DCF pada seluruh subskenario dengan metode relative valuation, terlihat harga pasar BJBR per 22 Februari 2022 berada di kisaran estimasi nilai wajar, di mana terlihat yang paling mendekati adalah estimasi nilai wajar dengan relative valuation dan yang kedua adalah pada DCF base case. Hal ini juga terlihat dari keadaan makroekonomi yang cenderung recovery setelah semakin rendahnya pandemi. Selain itu, dari sisi industri perbankan dan prospek BJBR sendiri, peneliti menganggap bahwa pasar juga optimis karena dari sisi kinerja yang terus meningkat dan dari tingkat kesehatan bank yang tergolong baik. Dari pembahasan ini, peneliti berpendapat bahwa metode DCF dan relative valuation mampu untuk mengestimasi nilai wajar saham BJBR. Selanjutnya, apabila dilihat bagaimana dampak aksi right issue dan obligasi subordinasi pada nilai wajar saham BJBR, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pada base dan base case, right issue dan obligasi memberikan value added pada BJBR. Terlihat dari estimasi nilai wajar saham skenario 2, 3, dan 4 selalu lebih besar dibandingkan dengan skenario 1. Sedangkan pada worst case, right issue menyebabkan kondisi sharing risk pada BJBR, sehingga tidak membuat BJBR terlalu terpuruk. Ini terlihat dari estimasi nilai wajar saham BJBR pada skenario 2 adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan seluruh skenario. Sedangkan penerbitan obligasi subordinasi menyebabkan kondisi under capacity karena beban yang dihasilkan tidak sepadan dengan kerugian ataupun kecilnya pertumbuhan BJBR. Hal ini terlihat dari estimasi nilai wajar saham BJBR pada skenario 3 adalah yang paling kecil dibandingkan dengan seluruh skenario, padahal memiliki growth rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan skenario 2 dan skenario 1. Adapun kesimpulan yang pertama adalah metode DCF dengan model FCFA dan metode relative valuation dengan model PBV mampu mengestimasi nilai wajar saham BJBR. Dalam base dan base case, kebijakan right issue dan penerbitan obligasi diestimasikan memberikan value added pada nilai wajar saham BJBR, terutama apabila melakukan dan merealisasikan kedua kebijakan tersebut pada tahun 2022. Dalam worst case, right issue diestimasikan tidak terlalu memberikan dampak negatif karena terjadi kondisi sharing risk, sedangkan pada penerbitan obligasi diestimasikan menyebabkan under capacity pada BJBR. Adapun saran yang pertama adalah bagi investor dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan keputusan investasi pada saham BJBR terkait keputusan kebijakan yang akan diambil atau dipilih oleh BJBR pada beberapa waktu ke depan. Yang kedua, bagi manajemen BJBR, diestimasi nilai wajar saham dapat membantu memberikan gambaran bagaimana kinerja perusahaan yang sebenarnya dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam nantinya mengambil kebijakan right issue maupun penerbitan obligasi subordinasi di tahun 2022. Sekian pemaparan terkait hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.